rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan. Mungkin ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan. Reshuffle lagi Pak, udah awal tahun. Jadi Pak, Kemarin kan geluhnya. Ditunggu aja. Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. 4 kali sinyal reshuffle dari Presiden Jokowi hingga kini masih misteri. Sebagai pemegang hak prerogatif, Jokowi tampak tak mau buru-buru merombak kursi para menteri. Namun tensi hangat semakin tampak antara partai di lingkaran pemerintah, PDI Perjuangan, dan Nasdem. Terutama pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan mulai menjajaki koalisi perubahan dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang notabene oposisi pemerintahan Jokowi. Berulang kali PDIP menyentil kinerja menteri asal Partai Nasdem di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet. Terakhir, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyebut sejumlah anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP menilai Menteri Pertanian perlu dievaluasi. Memang kondisi daripada mitranya ini memang harus dievaluasi. Contoh mengenai data soal impor beras ini, pada akhirnya harus melakukan impor. Dan kita kan tidak boleh berspekulasi terhadap kedaulatan pangan. Itu memang murni harus dievaluasi. Nah, mengenai apakah itu kewenangan daripada presiden sepenuhnya, itu kan kita tidak campuri. Itu hak prerogatif presiden. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menanggapi dorongan PDIP agar Mentan dan para menteri Nasdem dievaluasi bahkan mundur dari kabinet Jokowi. Mentan menyebut dirinya berfokus kerja di lapangan. Kita ini menteri kerja aja. Aku itu di lapangan terus. meskipun ada dorongan-dorongan ini Pak. Semuanya kita serahkan sama beliau-beliau. Baik, makasih Pak. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate menyebut jangan ada pihak seakan jadi presiden dadakan yang coba mengatur hak prerogatif presiden. Yang perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik ini, presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, ya. Di putaran akhir pemerintahan Presiden Jokowi, reshuffle kabinet jadi salah satu pembuktian mampu tidaknya akselerasi kinerja jadi dampak yang betul-betul didapatkan dari perombakan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jika bicara soal isu perombakan kabinet bukan hal baru, bukan pula hal yang jarang terjadi dan selalu penuh pertimbangan berbagai faktor. Kita lihat, saudara. Di periode kedua, Jokowi sudah 3 kali melakukan reshuffle, 22 Desember 2020, 28 April 2021, dan 15 Juni 2022. Mari kita lihat, saudara, susunan di reshuffle terakhir 15 Juni tahun lalu. Ada Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Lalu Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Jalil. Ada juga, saudara, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Surya Chandra. Dan saudara, lalu kita lihat juga ada John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan juga ada Afriansyah Nur yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Saudara, yang menarik perhatian nama Zulkifli Hasan yang saat itu kembali lagi ke kabinet karena sebelumnya di 2019 PAN sempat mundur dari kabinet Jokowi pasca berbeda haluan dalam Pilpres kala itu. Pilihan politik memang tak bisa dilepaskan dari perombakan kabinet. Pertimbangan politik tak bisa dipisahkan dari tiap otak-atik kursi kabinet. Namun yang jelas sejumlah pekerjaan rumah menanti. Apalagi dunia yang menghadapi ancaman resesi. Kinerjalah yang diuji.
Tentu butuh kerja tim yang solid menghadapi tantangan di depan. Tak boleh terjebak hanya soal intrik politik. Demikian catatan Kompas TV hari ini.